Halo sobat pemirsa, misteri satu persatu sudah mulai terkuak. Termasuk Baskara sudah tahu kalau Romeo adalah anak dari Heru, orang yang sudah membunuh sahabat karibnya Yoga yang merupakan ayah Yasmin. Sementara itu Amanda Manopo panik usai cosplay jadi Shaun the Sheep. Kenapa ya? Langsung saja kita simak, ini dia. Perayaan Halloween yang jatuh setiap tanggal 31 Oktober menjadi momen bagi banyak orang untuk mengenakan kostum unik dan menyeramkan. Meski di Indonesia sendiri tidak dirayakan secara meriah. Menariknya, sederet artis tanah air tetap antusias merayakan Halloween dengan tampil totalitas, mengenakan berbagai kostum karakter yang berbeda dari biasanya. Amanda Manopo misalnya, menjadi salah satu artis yang mencuri perhatian warganet dengan cosplay sebagai karakter domba Shaun the Sheep yang menggemaskan. Pemilihan kostum unik ini menjadi sorotan karena berbeda dari kostum Halloween pada umumnya yang biasa bernuansa horor. Totalitas Amanda menyulap dirinya menjadi karakter domba terlihat dari caranya merias diri sendiri. Gak ragu-ragu dia mengoleskan cat warna hitam pada wajah. Ya Shaun the Sheep, ya Shaun the Sheep, ya bermain dengan yang tak bisa mengebik. Jangan lupa, ya berbeda. Tak sampai di situ, Amanda juga memanfaatkan kapas dan plastik hitam sebagai kostumnya. Plastik itu akan menjadi kulit, sementara kapas dijadikan bulu untuk menutupi seluruh tubuhnya. Upaya menirukan karakter domba ini semakin lengkap dengan penambahan telinga buatan yang menjuntai dari kaos kaki hitam. Alhasil penampilan Amanda makin mirip dengan karakter animasi tersebut. Ya Shaun the Sheep, ya Shaun the Sheep, ya banyak akal dan pandai menari. Mungkin nanti kamu bisa datang bertemu dengan Shaun the Sheep. Oh, datang mengemik dengan Shaun the Sheep. Kocaknya adalah ketika Amanda berusaha membersihkan riasan wajahnya seusai cosplay. Riasan hitam di wajahnya tak bisa dihilangkan. Tentu saja hal tersebut membuat panik Amanda. Kepanikan Amanda bercampur tawa melihat kondisinya saat itu. Tentu saja momen itu menjadi hiburan warganet. Usaha kerasnya membersihkan cat hitam tersebut berujung sia-sia. Di tempat terpisah penyelidikan siapa dalang penembakan para layang Romeo menjadi buntu setelah Pras dinyatakan meninggal dunia usai mengalami kebakaran di gudang akibat ulahnya sendiri. Meski anak buah Baskara tak menemukan jasad Pras dan menganggap jasadnya hangus terbakar. Kematian Pras membuat Nathan begitu terpukul. Bahkan ia begitu dendam dengan keluarga Baskara, terutama Alisa. Bokap gue meninggal gara-gara lo ya, Al. Untuk kalau misalnya gue berdialog atau gue bersedih, ada momen tertentu di mana pecah, di mana gue pasti nangis, dan ada momen-momen tertentu di mana mungkin lebih dalam, lebih deep, tapi kayak kesedihannya tuh jadi amarah gitu. Nah mungkin itu sifat Prastio yang nular ke Nathan. Gue ambil itu, jadi kayak tetap oh ini emang anaknya Prastio nih gitu. Gak ada yang udah hampir mau ditolongin, tapi pas keluarganya udah deket ke tempat penyekapannya, Prasetyo mau ngalahin perhatian dan akhirnya dia bakar gudang itu, tapi dia mau bawa kabur aku lagi ke tempat lain, mau disandra lagi. Tapi akunya coba melawan, akunya bela diri, dan akhirnya Prasetyo ketinggalan di gudang itu dan aku berhasil kabur, sedangkan Prasetyo stuck di dalam sampai akhirnya dia
gitu deh. Baskara seperti kehilangan arah. Saat ini Baskara kembali fokus mencari tahu siapa dalang dibalik kecelakaan sahabat karibnya Yoga hingga meninggal dunia. Ditemani oleh ajudannya, Baskara akhirnya menemui salah satu wartawan yang melakukan investigasi saat itu. Dan muncullah nama Heru, hingga akhirnya Baskara meminta orang untuk menyelidiki berkas Heru. Waktu saya meliput dan menyelidiki kecelakaan itu, saya sempat diteror sama orang misterius, Pak. Orang itu mengancam akan membunuh saya dan keluarga saya kalau saya tidak berhenti menyelidiki kasus kematian Pak Yoga. Jujur saya takut sekali waktu itu. Saya nggak nyangka kalau penyelidikan yang saya lakukan itu sangat berbahaya. Bapak tahu siapa orangnya? Saya mencurigai orang yang bernama Heru. Setelah ditemui alamatnya, akhirnya Heru dan juga ajudannya meluncur ke kediaman Heru yang berada di Sukabumi. Dan yang membuat terkejut, meski Heru telah meninggal, namun pembangunan rumahnya masih terus berjalan. Hal itu memantik reaksi curiga di benak Baskara, hingga ia menanyakan siapa yang merenovasi rumah tersebut. Meski disebutkan nama Romeo yang merenovasi rumah itu, sontak saja Baskara terdiam. Ketika foto Romeo diperlihatkan, orang tersebut membenarkan jika anak sambungnya itu merupakan anak Heru. Begini Pak, saya ini memang mencari Pak Heru. Dan kebetulan Pak Heru dulu adalah bekas karyawan saya. Oh gitu. Rumah yang dibangun itu memang rumahnya Pak Heru, Pak. Tapi Pak Herunya sudah meninggal, Pak. Ini kenapa rumahnya direnovasi ya? Apa sudah dijual ya? Nah, rumahnya belum dijual, Pak. Yang renovasi itu anaknya Pak Heru, Pak. Namanya Romeo, Pak. Maaf Pak, kalau boleh tahu apa benar Romeo yang ini Pak? Ya benar, Pak. Memang ini orangnya, Pak. Romeo anaknya Heru. Apa-apaan ini? Tentu saja hal ini membuat Baskara bingung dan menduga jika Romeo kecil yang diambil Ajeng merupakan bentuk barter Ajeng dengan Heru lantaran telah berhasil menghabisi nyawa sahabat karibnya Yoga. Saya juga kaget Pak dengarnya. Ya saya nggak habis pikir gimana bisa kami ini mengadopsi Romeo sebagai anak. Kami mengadopsi anak dari orang yang udah membunuh sahabat baik saya. Bisa jadi Ajeng sengaja mengadopsi Romeo karena Romeo anaknya Heru. Atau Ajeng yang beri perintah ke Heru untuk bunuh Yoga. Makanya Ajeng mengadopsi Romeo sebagai imbalan balas jasa. Tapi kenapa dia menghabisi Yoga? Kalau ternyata benar Ajeng seperti itu, Ajeng benar-benar perempuan mengerikan. Aku akan membuka semua kejahatan Ajeng. Tapi aku butuh bukti yang kuat supaya dia nggak bisa berkelit lagi.